Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom selaku dosen dari mata kuliah Business Intelligence, serta teman-teman dari kelas MJ 806 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Sepri Malaika akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mengenai Business Intelligence. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada definisi dari business intelligence, yang kedua ada cara menggunakan aplikasi Power BI, yang ketiga ada perbedaan Power BI dengan Tableau, yang keempat ada pentingnya business intelligence dalam bidang bisnis, dan yang terakhir adalah cara menggunakan aplikasi Tableau. Oke, baik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan business intelligence? Business intelligence ini adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data bisnis untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. BI ini memanfaatkan teknologi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga manajemen perusahaan dapat memahami kondisi bisnis secara real time, memprediksi tren, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan BI atau Business Intelligence, perusahaan ini bisa mengidentifikasi peluang, mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan keuntungan melalui keputusan yang berbasis data. Nah, kemudian di sini ada fungsi utama dari business intelligence. Yang pertama itu mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti data penjualan, keuangan, inventory, dan lain-lain. Kemudian ada mengelola dan menganalisis data secara mendalam menggunakan teknik analitik. Kemudian ada menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti dashboard, laporan, atau grafik. Dan yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data, seperti data-driven decision making. Nah, dengan BI, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang, mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan keuntungan melalui keputusan yang berbasis data. Nah, ini kemudian ada contoh dari aplikasi Business Intelligence. Yang pertama ini ada Microsoft Power BI yang memungkinkan menghubungkan, menganalisis, dan memvisualisasi data dari berbagai sumber digunakan untuk membuat visualisasi data interaktif, dashboard, dan laporan real time. Banyak perusahaan yang menggunakan untuk memantau performa penjualan, kinerja keuangan, dan atau analisis dari pelanggan. Kemudian ada aplikasi kedua yaitu Tableau, platform analitik visual yang mempermudah eksplorisasi data dan presentasi data interaktif. Nah, aplikasi visualisasi data yang sangat populer karena kemampuannya menyajikan grafik yang dinamis dan menarik secara visual. Nah, aplikasi ini cocok untuk analisis tren pasar dari atau data perusahaan atau data pemasaran. Nah, kemudian ada Google Data Studio. Nah, ini merupakan layanan gratis untuk membuat dashboard interaktif dan visualisasi data. Aplikasi BI ini berbasis cloud untuk menganalisis data dari berbagai sumber yang terintegrasi dengan ekosistem Google Cloud. Nah, kemudian di sini ada aplikasi terakhir yaitu Domo. Domo itu merupakan platform cloud-based business intelligence yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara real time. Dengan keamanan tingkat perusahaan, visualisasi interaktif, serta kolaboratif tim yang baik. Oke, di sini kemudian ada cara menggunakan Power BI. Nah, pertama, mulailah membuka dengan aplikasi Power BI di desktop atau komputer masing-masing. Kemudian akan muncullah tampilan seperti pada gambar berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama di sini ada bagian ribbon. Ribbon itu untuk menampilkan tugas umum yang terkait dengan laporan dan visualisasi. Nah, yang kedua di sini ada report view atau canvas. Di sini ini namanya report view, yang kedua ada data view, dan yang ketiga di sini ada model view.
Nah, di report view ini di mana nantinya visualisasi bisa dibuat dan diatur. Dapat beralih juga antara tampilan laporan data, model dengan memilih icon-icon di kolom-kolom yang tadi saya jelaskan. Kemudian di bawah sini ada page tab. Sini ada page tab terletak di sepanjang bagian bawah halaman. Area ini adalah tempat di mana kita bisa memilih atau menambahkan halaman laporan. Kemudian ini ada visualization pane, di mana dapat mengubah visualisasi, menyesuaikan warna, sumbu, menerapkan filter, bidang seret, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada bagian fields. Jika ini diklik, nanti akan bisa, di mana elemen ini nanti bisa untuk buat filter, nanti akan diseret dari tampilan laporan atau diseret ke area filter pada panel visualisasi. Nah, pertama, untuk memulai menggunakannya, di sini kita bisa mengambil data, pilih sumber bisa dari Excel, SQL, Server, SharePoint, atau Google Analytics, bisa lain-lain dan lain-lain. Power BI ini mendukung banyak konektor baik lokal maupun cloud. Setelah memilih memilih dokumen yang akan dipilih, klik cloud untuk memasukkan data ke Power BI. Nah, kemudian eh ya, ini kita ini adalah contoh dari datanya. Setelah itu kita bisa memilih tampilan visualisasi. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa pilihan seperti apakah visualisasi kita mau menggunakan bar chart, pie chart, line chart, tabel atau peta dan lain-lain. Bisa juga disesuaikan ukuran, warna, filter dan labelnya. Nah, kemudian di sini ada tabel field. Nah, ini yang tadi disebutkan sebelumnya yaitu untuk memfilter. Nah, di sini bisa difilter berdasarkan tanggal, kategori, ataupun wilayah, bisa juga kota, negara. Di situ bisa juga membuat drill down interaksi antara grafik atau tooltip khusus. Nah, setelah itu ini hanya untuk tambahan saja membuat kalkulasi DAX atau data analysis expiration itu untuk membuat metrik baru. Contohnya seperti total penjualan atau laba bersih. Bisa juga untuk menghitung rasio, presentase, atau perhitungan dari waktu. Kemudian setelah itu bisa juga setelah sudah divisualisasikan, bisa dirapikan desain dan tata letaknya. Rapikan visualisasi agar informatif dan mudah dibaca. Bisa juga tambahkan judul-judul seperti ini, contohnya profil sales and ship time transaction dashboard dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, kemudian bisa dipublikasi. Nah, setelah semuanya rapi, bisa langsung dipublikasi. Nah, cara publikasinya setelah disimpan datanya, dokumennya, pastikan laporannya nanti tersimpan di Power BI di desktop. Kemudian diklik publish di bagian sini. Kemudian pilih workspace atau workspace lain yang relevan di Power BI. Kemudian tunggu proses dari publikasi. Oke, kemudian di sini ada perbedaan dari penggunaan Power BI dengan Tableau. Nah, yang pertama dari aspek kemudahan penggunaan. Untuk Power BI, Power BI ini penggunaannya sangat antar muka, sangat sangat user friendly, mudah dipelajari terutama bagi pemula dan penggunaan yang familiar dengan Microsoft Office. Fitur drag and drop mempermudah pembuatan laporan. Dan kalau Tableau ini dari aspek kemudahan penggunaannya ini memiliki kurva pembelajaran yang lebih tinggi, lebih cocok untuk penggunaan yang sudah berpengalaman dan analisisnya juga membutuhkan visualisasi mendalam dan fleksibel. Kemudian dari aspek kemampuan visualisasi, dari Power BI atau Power Business Intelligence menyediakan berbagai jenis visualisasi yang efektif untuk menganalisis dasar hingga menengah dengan lebih dari 3.500 titik data maksimal. Sedangkan untuk aplikasi Tableau, dikenal kuat dalam visualisasi data yang kompleks dan custom.
dengan kemampuan handling data besar dan visualisasi interaksi tingkat lanjut. Kemudian dari aspek pengolahan data, Power BI lebih cocok untuk volume data yang terbatas. Bisa menggunakan bahasa DAX untuk perhitungan dan pemodelan data. Sedangkan untuk Tableau mampu menangani volume data besar hingga besar dengan baik, terutama data di cloud menggunakan MDX dan mendukung integrasi dengan Python dan R untuk analisis lebih lanjut. Nah, dari aspek sumber datanya, Power BI terhubung dengan berbagai sumber data populer seperti Excel, SQL, server, SharePoint, atau konektor yang semakin berkembang. Sedangkan Tableau itu mendukung banyak sumber data lebih luas, termasuk bisa menggunakan PDF, JSON, Google Analytics, kemudian Head, Hadoop, Amazon Redshift, dan layanan cloud lainnya. Nah, untuk target penggunaannya, untuk aspek target pengguna, Power BI digunakan oleh pengguna pemula hingga profesional yang menginginkan solusi cepat dan interaktif berbasiskan Microsoft Stack. Sedangkan pengguna dari Tableau umumnya digunakan oleh analisis dan pakar BI yang membutuhkan kemampuan analitik dan visualisasi data lebih mendalam. Nah, untuk harganya, harga aplikasi Power BI ini lebih hemat dan terjangkau dengan versi gratis terbatas dan lisensi berbayar untuk fitur lengkap. Sedangkan Tableau relatif lebih mahal dengan biaya lisensi tinggi dan opsi perusahaan yang komprehensif. Nah, kemudian di sini pentingnya bisnis intelligence bagi sebuah perusahaan. Menurut saya ya sangat penting. Mengapa? Karena bisnis intelligence ini membantu perusahaan mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami untuk membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berdasarkan fakta. Bayangkan saja, jika sebuah perusahaan punya banyak data penjualan, data keuangan, atau data pelanggan, tanpa BI semua data itu hanya dapat menjadi seperti tumpukan angka yang sulit dimengerti. Dengan BI, data tersebut bisa disajikan dalam grafik, dashboard, atau laporan interaktif yang mudah dipahami untuk pimpinan atau tim operasional. Nah, bisnis intelijen ini sangat penting bagi perusahaan di era digital karena kemampuannya untuk mengubah data menjadi informasi strategis yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, berikut adalah alasan mengapa bisnis intelligence menjadi pilar penting dalam dunia bisnis. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan bisnis intelligence, perusahaan dapat menganalisis data historis maupun real time untuk membuat keputusan yang lebih tepat, bukan sekedar mendasarkan intuisi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Bisnis intelijen membantu mengidentifikasi area proses bisnis yang dapat dioptimalkan, mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Dan yang ketiga, mempercepat respon bisnis. Perusahaan bisa lebih cepat mendeteksi perusahaan pasar, pola konsumen, atau potensi resiko sehingga dapat segera merespon dengan strategi yang sesuai. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peluang baru. Analisis data yang mendalam membantu dapat mengenali tren perilaku pelanggan serta peluang atau untuk inovasi produk dan layanan. Nah, kemudian di sini ada cara menggunakan aplikasi Tableau. Pertama, buka, pertama kali saat buka aplikasinya akan muncul tampilan berikut. Di sini bisa klik, kemudian langsung bisa diklik connect untuk mengambil data. Pilih sumber datanya bisa dari Excel, CSV, CSV, database seperti MySQL, SQL Server, Google Sheet, dan sebagainya. Setelah memilih file, Tableau akan menampilkan data yang dipilih di layar. Nah, kemudian setelah mengimpor data akan masuk ke halaman data source. Nah, di sini sudah terlihat data source-nya. eh
sini kita bisa melihat isi tabel, menggabungkan atau menggabungkan beberapa tabel, bisa juga di sini memfilter sebelum membuat visualisasi. Nah, kemudian di sini ada membuat visualisasi di worksheet. Nah, saat di worksheet ini ada tampilan di sebelah kiri ini ada dimension atau data kategori measures untuk data angka. Bisa tarik data dari panel kiri, area rows, dan kolom. Pilih jenis grafik, menu show me. Di sini nih. Ini ada menu show me. Misalnya bisa dipilih, bisa mau pilih bar chart, line chart, atau pie chart. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan filter seperti Power BI sebelumnya. Menambahkan filter untuk memudahkan penggunaan memilih data tertentu, membuat tip informasi seperti yang muncul saat kursor diarahkan ke arah grafik, kemudian mengaktifkan drill down untuk melihat detail data dari level ke atas sampai ke bawah. Setelah itu, setelah itu setelah data sudah terbuat, bisa disimpan dengan ekstensi TWB atau TWBX untuk berbagi ke orang lain, bisa juga dipublish ke Tableau server atau Tableau public, bisa juga ekspor ke PDF, gambar, atau file interaktif. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini, business intelligence adalah elemen krusial dalam lanskap bisnis modern, mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Aplikasi BI seperti Power BI dan Tableau, meskipun memiliki perbedaan dalam kemudahan penggunaan, kemampuan visualisasi, pengelolaan data, dan target pengguna, keduanya sangat penting dalam memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat respon bisnis di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Dengan memanfaatkan bisnis intelligence, perusahaan tidak hanya dapat memantau kinerja mereka secara real time, tetapi juga dapat membangun strategi yang didasarkan pada fakta dan data, memastikan keberlanjutan dan keunggulan kompetitif di era digital. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.